Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami kelompok 171 KKN KDR dari rumah. Kami di sini akan memberikan sedikit tips dalam menghadapi keadaan baru new normal. Apa aja? Check this out. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Pada masa pandemi virus corona yang belum selesai ini, masyarakat harus bekerja dan menjadi lebih produktif di luar rumah. Selain terus menerapkan disiplin diri dengan mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan rajin mencuci tangan. Untuk menjadi masyarakat yang produktif, tetap aman dari COVID-19, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tetap mendisiplinkan diri dengan mentaati protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan, itu sangat diperlukan. Ada beberapa benda yang harus dipersiapkan agar terhindar dari virus corona saat di luar rumah. Yang pertama, selalu memakai masker sesuai anjuran WHO atau masker kain 3 lapis yang bisa diselipkan tisu. Siapkan masker cadangan. Jangan lupa kantung untuk masker habis pakai. Yang kedua, selalu membawa hand sanitizer. Semprot lalu gosok hand sanitizer di seluruh bagian tangan. Gosok tangan sampai cairan benar-benar kering. Lalu, lap tangan dengan tisu atau kain bersih. Tunggu selama 4 menit sampai benar-benar membunuh virus. Nah, terus apa lagi sih yang perlu diperhatikan dalam tatanan budaya baru? Menggunakan alat ibadah secara bersamaan mungkin wajar untuk dilakukan sebelum terjadi pandemi COVID-19. Namun, hal ini sebenarnya juga tidak dibenarkan. Pasalnya, penggunaan barang-barang secara bersamaan juga dapat meningkatkan risiko penularan berbagai penyakit menular. Persiapkanlah alat ibadah Anda di kelas sebelum beraktivitas di kala new normal. Hal ini akan menurunkan risiko penularan COVID-19. Jika perlu, cuci dan ganti alat ibadah Anda sesering mungkin usai digunakan di tempat umum. Tisu basah merupakan barang yang perlu ada di tas selama beraktivitas kala new normal. Tisu basah juga diklaim dapat membunuh berbagai zat patogen yang menempel pada telapak tangan. Tisu basah mengandung bahan kimia seperti alkohol yang dapat membunuh bakteri dan virus dengan metode denaturasi. Metode ini dikenal sebagai istilah untuk menghancurkan struktur protein dalam sel bakteri dan virus yang dapat menyebabkan penyakit.
Tisu kering juga merupakan benda penting yang perlu dibawa kala beraktivitas. Tisu kering dapat digunakan setelah kalian mencuci tangan dan menggunakan air mengalir dan sabun hingga bersih. Membawa persediaan tisu kering sendiri di dalam tas akan jauh lebih aman untuk mencegah penularan COVID-19. Setelah menggunakan tisu kering, buang tisu di tempat yang aman seperti tempat sampah. Hindari untuk menyimpan tisu kotor di dalam tas, sebab justru akan membuat barang-barang lain dapat terkontaminasi dengan berbagai bakteri, kuman, hingga virus. Nah, kita sudah sampai di tahapan yang terakhir, jadi tonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ali Muntahal, mahasiswa dari IAIN Kudus. Saya di sini mau memberikan sedikit wawasan baru. Bukan wawasan baru ya, lebih tepatnya sekedar sharing aja. Apa-apa yang perlu disiapkan dalam menghadapi keadaan baru, new normal, atau saya lebih suka menyebutnya kebudayaan baru. Udah, seperti kita tahu, sekarang tengah terjadi pandemi di mana virus COVID-19 atau bisa juga disebut Coronian Virus 2019 yang tengah menyebar di Indonesia. Nah, karena virus tersebut telah menjadikan beberapa aktivitas masyarakat tersendat. Tapi pemerintah sudah menerapkan protokol baru yaitu new normal. Nah, apa-apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam protokol tersebut? Kami mahasiswa dari IAIN Kudus telah mempersiapkan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi kebudayaan baru tersebut. Yang itu face shield. Ini sangat berguna sekali bagi seorang pekerja yang bertatapan langsung dengan customer ataupun pelanggan, karena bagi seorang pekerja memberikan sebuah senyuman itu sangat penting. Gambarnya bagus ya, ini kebetulan punya keponakan saya. Kemudian ada tote bag. Ini sangat penting karena menghemat plastik dan menghindari pencemaran lingkungan, juga menghindari kontak langsung dengan orang lain. Di sini yang dimaksud kontak bersentuhan tangan. Jadi ini juga sangat penting, apalagi ini bisa digunakan berulang kali, jadi lebih hemat tentunya. Kemudian untuk mempersiapkan diri, khususnya badan, perlu dipersiapkan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Saya lebih suka menggunakan atau mengkonsumsi buah-buahan ataupun sayur, itu lebih alami daripada vitamin yang dibeli di apotek-apotek. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.